Nggak bisa kah Pak orang yang dengerin bagaimana? Saya kirim ke Bu Ita aja filenya, Bu. Filenya boleh Pak? Boleh Pak, boleh. Di WhatsApp ya Pak ya? Nah. Sudah ke Bu Ita? Ya sudah Pak, sebentar ya Pak. Ya. Sebentar. Sebentar Pak. Sebentar ya Pak, lagi dibuka. Aduh. Oke. Sudah Pak? Belum muncul Bu ya di layar. Ya. Sudah. Oke, silakan ya. Pak. Next. Yang kliknya ya Ibu. Nah, jadi untuk ya sistem penilaian mutu. Silakan Pak. Sistem penilaian mutu itu dasar hukum yang ada di Untan itu berada di Statuta Untan Permenristek nomor 74 tahun 2017 itu pasal 87 bahwa sistem penilaian mutu internal Untan merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengolahan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi kata kuncinya konsisten dan berkelanjutan. Nah, tujuan sistem penilaian mutu internal yang pertama itu menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah punya standar? Nah, itu. Kemudian yang kedua, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua, wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar. Yang ketiga, mendorong semua pihak unit di Untan untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan, berupaya meningkatkan mutu. Nah, jadi kata kunci di sini adalah standar. Nah, standar itu sebelumnya itu mengacu kepada Permenristek Dikti 44 tahun 2015. Nah, sekarang kementerian baru ini sudah terbit lagi Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, di situ ada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, standar itu adalah standar minimal yang harus kita adopsi. Nah, untuk mencapai mutu yang lebih baik, kita harus melampaui standar yang sudah ada.
Next. Nah, sistem penilaian mutu internal UNTAN dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip yang pertama itu berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ya, internal itu sivitas akademika, tendik, kalau eksternal itu pengguna lulusan, alumni, itu mengakomodir kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, mengutamakan kebenaran, tanggung jawab sosial, pengembangan kompetensi personal, partisipasif, keseragaman metode, inovasi belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, kalau kita mencermati, penjamin mutu ini adalah perbaikan secara berkelanjutan. Next. Nah, sekarang ruang lingkup sistem penjamin mutu. Yang pertama, pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan. Yang kedua, bidang penelitian. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, kemahasiswaan. Nah, jadi ini sejalan dengan Permendikbud 3 tentang standar. Ada standar pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, ini kita di UNTAN ini tambahan satu lagi adalah kemahasiswaan. Nah, sekarang bagaimana kita menetapkan standar itu agar melampaui standar wajib, standar minimal itu. Nah, berdasarkan Permendikbud itu ada standar pendidikan, itu ada 8 substandar, standar penelitian ada 8 substandar, pengabdian juga ada 8 substandar. Jadi totalnya ada 24 standar yang wajib kita adopsi. Selebihnya kita melampaui standar yang belum ada di situ. Next. Nah, kemarin saya diminta untuk menyampaikan tugas penjamin mutu fakultas terkait dengan fungsi dari penjamin mutu fakultas. Jadi kalau di UNTAN itu ada lembaga pengembangan pembelajaran dan penjamin mutu. Itu lembaganya ada membawahi pengembangan pembelajaran pusat, kemudian pusat penjaminan mutu. Jadi kalau di universitas itu namanya pusat penjaminan mutu, PPM. Nah, kalau di fakultas itu unit penjaminan mutu fakultas atau yang sering disingkat PMF. Nah, di prodi itu masih ada lagi gugus penjaminan mutu. Nah, untuk dokumen yang mengatur itu memang yang masih ada itu adalah di Manual Mutu Akademik UNTAN tahun 2009 itu ada tentang tugas dari penjamin mutu fakultas. Nah, jadi dari manual mutu itu dicantumkan bahwa tiap fakultas memiliki unit penjamin mutu fakultas yang dibentuk dengan SK Dekan. Nah, jadi yang Bapak Ibu tim penjamin mutu fakultas itu dibentuk berdasarkan SK Dekan. Kalau universitas itu SK Rektor. Nah, sekarang tugasnya yang pertama itu menjabarkan standar akademik. Nah, yang dulu namanya standar akademik, tetapi sekarang tidak ada kata akademik lagi. Jadi standar pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, jadi ini yang dokumen lama, tetapi dokumen barunya belum ada. Nah, kita mengacunya ke dokumen yang 2009 itu menjabarkan standar akademik UNTAN. Nah, kalau kita konversikan ke sekarang, menjabarkan standar pendidikan, standar penelitian, standar PKM, dan standar tambahan yang melampaui itu. Baik tingkat fakultas maupun pasca sarjana, bagi yang fakultas yang ada pasca sarjana. Next. Yang kedua, menjabarkan manual mutu akademik ke dalam manual mutu fakultas. Jadi kalau di UNTAN itu sudah ada dokumen, fakultas itu mengacu ke universitas. Yang ketiga, mensosialisasikan sistem penilaian mutu ke semua sivitas. Jadi di fakultas itu perlu melakukan sosialisasi ke ke sivitas akademika. Memberikan konsultasi kepada sivitas akademika tentang pelaksanaan penilaian mutu. Nah, yang kelima, dalam melaksanakan tugasnya, PMF melakukan konsultasi dan koordinasi dengan wakil dekan bidang akademik, baik itu kalau itu bidang akademik, kemudian kalau terkait dengan kemahasiswaan itu koordinasi dengan wakil dekan 3.
Nah, di universitas juga bisa koordinasi dengan pusat penilaian mutu. Nah, jadi tingkatannya semacam koordinasi, jadi tidak ada bawahan atau atasan. Jadi kita hanya koordinasi. Next. Nah, ini yang saya singgung tadi standar pendidikan. Jadi sebelumnya itu standar pendidikan tinggi itu mengacu ke Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Sekarang diubah dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, yang berwarna biru di slide itu adalah standar yang wajib kita miliki. Ada standar nasional pendidikan, terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Jadi ada 8 substandar bidang standar pendidikan. Nah, yang kedua, standar nasional penelitian. Itu ada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Yang ketiga, standar pengabdian kepada masyarakat, ada 8 standar juga. Ini semua harus kita adopsi. Nah, Untan sudah punya dokumen standar yang mengadopsi pada Permenristek 44 tahun 2015. Nah, karena sudah ada perubahan Permendikbud tahun ini, kita merencanakan revisi standar mengacu ke Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, inti dari perubahan ini adalah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu kita masukkan di standar yang baru. Nah, kemudian kalau kita hanya mengacu ke standar wajib, kita di peraturan itu dinyatakan bahwa terakreditasi minimal, artinya baik. Tapi kalau kita mau baik sekali atau unggul, itu bisa kita naikkan standarnya. Di bagian bawah itu, yang biru muda, itu standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Nah, kita di sini bisa membuat standar sendiri. Oleh karena itu, Untan punya standar, fakultas itu mengacu ke standar Untan. Apalagi kedokteran itu banyak sekali yang perlu ditetapkan standarnya. Misalnya standar rumah sakit misalnya. Nah, itu seperti apa? APD misalnya, dalam rangka melayani pasien seperti apa. Nah, itu semua harus melampaui standar yang wajib dari Dikti itu, yang ada 24 itu. Nanti kita lihat bunyi standarnya seperti apa. Kita masing-masing fakultas harus mengacu ke universitas. Prodi mengacu ke fakultas. Tapi intinya bagaimana kita membuat standar itu lebih tinggi daripada standar wajib yang ada dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Next. Nah, sekarang bagaimana penerapan standar dikti di perguruan tinggi? Nah, jadi dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 itu, penjamin mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Nah, kalau kita lihat siklusnya, itu yang dikenal dengan PPEPP. Kalau dulu kita kenal dengan PDCA, Plan Do Check Action, sekarang istilahnya diganti dengan PPEPP. Nah, P yang pertama itu kita menetapkan standar, penetapan standar yang 24 tadi kita adopsi semua ditambah standar yang lainnya. Nah, setelah kita tetapkan, kita laksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, standar itu dievaluasi. Evaluasinya
menggunakan audit mutu internal. Jadi ini harus auditor yang sudah pernah ikut pelatihan audit mutu internal. Jadi yang E-nya itu adalah evaluasi menggunakan audit mutu internal atau AMI. Nah, dari AMI, dari audit itu, bila ditemukan penyimpangan atau tidak sesuai standar, maka perlu pengendalian. Nah, kalau sudah pengendalian, nanti kalau standar lain sudah terpenuhi, kita usahakan peningkatan standar, kita naikkan standarnya. Nah, misal standar jumlah mahasiswa misalnya, kita buat standar minimal satu angkatan itu misalnya 100. Nah, kita buat di standar itu paling sedikit 100 per tahun misalnya. Nah, kalau terjadi penurunan, nah itu harus dikendalikan. Nah, kalau sudah tetap 100, apakah perlu kita naikkan? Nah, kita evaluasi terhadap dosennya, sarana prasarananya, fasilitas. Nah, bila memungkinkan, naikkan standarnya. Nah, itu PPEPP itu di situ. Siklusnya terus menerus. PPEPP pertama itu penetapan standar, pelaksanaannya, setelah dilaksanakan dievaluasi. Nah, sekarang evaluasinya bagaimana? Nah, audit mutu internal itu kita di Untan ini sudah mempunyai sekitar 60 auditor. Jadi 60 itu kalau kita mau mengaudit prodi, tidak bisa kita audit prodi farmasi menggunakan auditor dari farmasi. Nah, paling dekat mungkin menggunakan auditor dari keperawatan atau menggunakan auditor dari kedokteran. Nah, oleh karena itu ketika nanti kita pelatihan audit mutu, nah sebaiknya per prodi itu harus ada wakil dari masing-masing program studi agar bisa mengaudit di setiap prodi. Selamat bergabung Bu Sulis, Ketua LP3M. Oh iya. Ya. Selamat siang Bu, silakan. Selamat siang Bu Dita. Ya, silakan lanjut Pak. Ya, mohon maaf. Nah, jadi siklus itu PPEPP itu tujuan akhirnya adalah budaya mutu. Apa itu budaya mutu? Kalau pola pikir kita, pola sikap kita, pola perilaku kita itu sudah sesuai dengan standar atau berdasarkan standar. Jadi kalau kita sudah menetapkan standar itu, misalnya rasio dosen mahasiswa 1:20 misalnya. Nah, kita upayakan standar itu terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi, perlu kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, kalau ada penyimpangan, perlu kita kendalikan. Nah, jadi proses PPEPP ini, siklusnya itu bisa bisa per tahun, bisa setahun 2 kali peningkatan standarnya. Tapi kalau evaluasinya dilakukan paling sedikit itu setahun sekali. Jadi kita tahun ini merencanakan audit mutu untuk di semua prodi. Kalau sebelumnya kita terkendala pendanaan, jadi untuk audit yang kemarin itu yang membiayai langsung ke fakultas masing-masing karena di LP3M itu dananya terbatas kemarin. Tahun ini mudah-mudahan sudah ada untuk melakukan audit setiap prodi yang ada di Untan. Nah, kalau sudah PPEPP berjalan, maka budaya mutu itu akan tercapai. Ya, namanya budaya artinya semua tingkah laku kita itu sudah mengacu ke standar yang sudah kita tetapkan. Next. Next. Nah, sekarang apa kegunaan perguruan tinggi menerapkan SPMI? Nah, jadi sebelumnya ada Permen Ristek nomor 62 tahun 2016 itu sudah dicabut. Nah, sekarang itu informasi dari Pak Yohanes Gunawan, itu dari tim SPMI Pusat, sebentar lagi akan muncul Permendikbud 2020 tentang SPM, Sistem Penilaian Mutu. Nah, intinya adalah bahwa sistem penilaian mutu itu terdiri dari SPMI dan SPME. SPMI itu adalah sistem penilaian mutu internal, yang internal kita. SPME itu adalah akreditasinya. Kemudian yang dilakukan berdasarkan PD Dikti. Nah, PD Dikti itu
data yang selalu kita sampaikan per semester itu. Jadi nanti akreditasi menggunakan instrumen baru itu selalu terkait antara SPMI, SPME dan PD Dikti. Jadi SPMI di sini adalah akreditasi. SPMI itu internal kita, PD Dikti itu data yang kita masukkan ke PD Dikti, data per semester itu. Nah, yang kedua perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian dan pengembangan SPMI dan SPMI berdasarkan standar pendidikan tinggi. Jadi acuan dari akreditasi nanti itu adalah ke standar. Nah, oleh karena itu kita berupaya agar standar kita itu melampaui standar wajib berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi ada 24 standar itu, kita berusaha untuk melampauinya. Yang ketiga, luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh BAN PT atau LAM. Nah, LAM pun mengacu ke SPMI nanti sebagai penetapan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Jadi kalau tanpa SPMI ke depan itu tidak mungkin akreditasi program studi. Jadi wajib sekali sekarang itu SPMI itu ada. Apa SPMI itu? Yang PPEPP tadi, penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar. Nah, kemudian lampiran halaman 7 peraturan BNPT nomor 2 itu sudah ada sekarang itu sistem akreditasi nasional SAN itu sudah mengacu ke BAN PT itu sudah mengacu ke standar dikti. Nah, jadi artinya yang 24 standar itu wajib kita adopsi. Nah, bagaimana kalau kita sudah adopsi semua? Kalau sudah kita adopsi semua itu akreditasinya itu adalah baik. Sementara ke depan peringkat akreditasi itu adalah baik, baik sekali dan unggul. Yang selama ini A, B, C. Nah, tapi tidak sama A dengan unggul, lebih berat unggul daripada A untuk mencapainya. Kemudian lebih berat baik sekali daripada baik yang selama ini atau B. Nah, ke depan SPMI ini harus dilaksanakan di setiap prodi. Nah, memang dengan menteri baru ini ada akreditasi otomatis itu yang membuat prodi kadang-kadang tidak memperhatikan ini. Padahal itu syarat perlu untuk akreditasi berikutnya adanya SPMI yang berkelanjutan. Artinya standarnya dievaluasi, kalau ada penyimpangan apa usahanya, nah itu PPEPP itu berjalan dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini saya menyampaikan sedikit standar yang ada di Untan. Jadi kita sudah punya standar mengacu ke Permendikbud 44 tahun 2015. Sebenarnya inti dari perubahan Permendikbud 3 itu Merdeka Belajar itu yang paling apa namanya paling berubah. Kalau yang lain tuh kebanyakan masih sama. Jadi ada standar pendidikan, penelitian, PKM. Kalau penelitian yang PKM itu tidak banyak berubah. Nah, yang banyak berubah itu di pendidikan, khususnya Merdeka Belajar. Nah, contohnya standar pendidikan itu yang pertama itu standar kompetensi lulusan. Nah, pimpinan universitas wajib memastikan lulusan memiliki kriteria minimal sesuai dengan standar kompetensi lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Nah, artinya ini sudah standar minimal. Jadi kalau kita itu harus ada CPL-nya itu, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini adalah wajib. Next. Standar proses. Nah, misalnya yang terakhir itu Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran efektif secara penuh 16 minggu, termasuk UTS, UAS pada setiap semester akademik. Nah, ini katanya 16 minggu, bukan 16 kali.
Kalau 16 kali itu bisa diasumsikan seminggu 2 kali, itu bisa dilaksanakan hanya 4 minggu, hanya 8 minggu. Padahal yang di peraturan standar ini adalah 16 minggu pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui kalau pertemuan itu 16 minggu? Nah, perlu ada monitoring dan evaluasi. Nah, ini salah satu tugas penjamin mutu fakultas, bisa juga mengevaluasi terkait dengan pertemuan 16 minggu ini. Nah, karena standarnya sudah minimal itu 16 minggu itu standar minimal, tidak boleh kurang dari standar. Nah, kalau kurang itu dikendalikan apa sebabnya. Nah, kemudian dosen atau kelompok dosen mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama dosen lain dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program studi yang dievaluasi minimal setiap 1 tahun. Nah, jadi RPS itu di standar Untan itu harus dievaluasi minimal setiap tahun. Ya, paling minimal tahunnya berubah. Jadi RPS tahun 2019 itu kalau digunakan tahun 2020, paling minimal itu tahunnya diubah. Artinya ketika evaluasi memang sudah jadi pemutahiran, misalnya ada item-item tambahan, apalagi sekarang dengan COVID ini, nah mungkin RPS-nya tidak bisa menggunakan yang pertemuan biasa. Nah, itu standar ditetapkan bahwa setiap tahun itu harus ada perbaikan terhadap RPS. Itu salah satu contoh. Tapi kalau prodi mau menambahkan standar yang melampaui ini, silakan. Ini standar yang minimal. Misalnya prodi tidak cukup tiap setahun 2 kali misalnya, itu bisa saja. Next. Next. Nah, ini yang tentang lama studi. Nah, lama studi itu S1 itu 7 tahun tidak termasuk cuti. Nah, di standar Untan itu sudah kita tuliskan bahwa untuk S1 itu paling lama 7 tahun dengan SKS 144. Nah, sekarang apakah boleh lebih dari 7 tahun? Nah, kalau kita punya standar itu harus kita ikutin, kita laksanakan. Nah, kalau misalnya melebihi 7 tahun itu artinya ada yang salah. Begitu juga profesi, magister dan lainnya itu ada standarnya untuk masa studinya. Kita tidak boleh melampaui dari masa studi ini. Nah, oleh karena itu agar tercapai masa studi 7 tahun itu perlu evaluasi di 4 dan 8 semester misalnya. Nah, itu prodi silakan menambahkan kalau ada standar yang bisa dibuat terkait dengan pendidikan. Next. Nah, standar penilaian. Nah, di penilaian itu sudah jelas Permen Ristek 44 2015 itu mencantumkan seperti ini. Nah, yang sekarang Permendikbud nomor 3 masih ada juga. Jadi penilaian itu observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Nah, jadi kita bisa saja menilai dari berbagai kombinasi ini. Next. Nah, standar dosen. Nah, kalau standar dosen itu, kalau di Undang-Undang Dosen Guru dan Dosen itu sudah jelas, kan berkualifikasi magister. Nah, kita bisa menambahkan, misalnya yang pertama berkualifikasi akademik lulusan magister ditambah apanya, misalnya menguasai bahasa Inggris atau telah mempublikasikan artikel ke jurnal nasional misalnya, itu bisa standar yang sudah melampaui. Standar minimalnya hanya mengatakan dosen itu harusnya magister. Nah, kita bisa menambahkan
yang lebih tinggi lagi dari itu. Nah, kalau untuk yang doktor itu ada tambahan sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir itu menghasilkan jumlah publikasi. Nah, itu tambahan yang diwajibkan berdasarkan Permendikbud 44/2015. Nah, kalau prodi di Fakultas Kedokteran mau menambahkan, silakan. Kira-kira apa standar yang bisa melampaui standar minimal ini? Ini yang paling minimal. Next. Nah, sekarang sarana prasarana. Nah, di standar Untan dituliskan bahwa ruang kuliah itu paling sedikit 1 meter per mahasiswa. Nah, tinggal dihitung saja kalau satu ruangan isi 40, luasnya berapa, kira-kira tercapai atau tidak. Nah, itu perlu dilakukan audit untuk mengecek itu. Kemudian media pembelajaran misalnya ada fasilitas internet. Nah, kalau internetnya tidak lancar, apa tindak lanjutnya? Nah, jadi intinya standarnya ini kita laksanakan, kemudian kita evaluasi. Nah, kalau belum tercapai, perlu ada tindak lanjut melalui rapat senior manajemen atau RTM. Jadi misalnya dekan mengundang Kaprodi, kira-kira yang belum ada fasilitas internetnya di mana, nah itu tidak lanjuti untuk disediakan. Karena ini standar kita tulis bahwa harus dilengkapi fasilitas internet di ruang kelas itu. Kemudian ruang kerja dosen di standar Untan itu 4 meter persegi per dosen. Nah, di standar Untan itu kita belum mencantumkan satu ruangan itu diisi berapa orang, tetapi hanya luasnya saja. Luasnya 4 meter persegi per dosen. Nah, kalau kedokteran ruangannya sudah banyak, bisa saja ditambahkan misalnya 4 meter per dosen, satu ruang diisi satu dosen misalnya. Nah, itu bisa melampaui standar yang ada. Nah, misalnya minimal 2 jenis software yang berlisensi. Nah, kita punya lebih dari itu, bisa dikatakan sudah melampaui standar yang ada di Untan. Nah, saya kira standar lain banyak sekali di kedokteran terkait dengan rumah sakit misalnya, bisa dituliskan standarnya apa. Standar pelayanan misalnya. Nah, itu kita tulis standarnya, kita laksanakan, kita evaluasi. Evaluasinya dengan audit mutu internal. Kalau ditemukan temuan audit misalnya internetnya kurang, ruangannya ternyata tidak ada AC misalnya, ruangan kuliah, nah itu perlu ditindaklanjuti oleh dekan ke wakil dekan 2 misalnya untuk pendanaannya. Nah, ini artinya dalam rangka PPPP tadi. Jadi standar kita sudah ada, kita laksanakan, kita evaluasi, kita kendalikan dan kita tingkatkan. Nah, kalau itu sudah ada, maka budaya mutu itu akan terbentuk nantinya. Karena sikap, tingkah laku dan perilaku kita itu sudah mengacu ke standar. Standar itu kita yang membuat, yang menyusun. Tetapi kita harus mengacu ke standar Permendikbud nomor 3, itu standar minimal. Kita boleh menambahkan standar di luar itu, tapi tidak boleh mengurangi standar yang wajib itu. Next. Nah, misalnya ada sarana lain, ruang olahraga misalnya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Karena di akreditasi pun ini diminta. Ruang olahraga, ruang kegiatan mahasiswa, itu harus kita buat dalam standar. Nah, misalnya ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus, itu bisa kita fasilitasi. Jadi kita tulis misalnya ada yang nulis kidal misalnya, nah itu harus kita fasilitasi kursinya. Kursi yang nulis kidal itu bisa kita siapkan. Jadi kita tulis standarnya, artinya yang berkebutuhan khusus itu harus kita penuhi. Jadi jangan karena 1-2 orang yang menulis kidal, kursinya tidak ada, itu akan menyulitkan. Jadi kita tentukan
standar sarana prasarana yang ada. Next. Nah, ini terkait dengan bandwidth. Ini kalau kita akreditasi selalu ditanya bandwidth itu berapa. Nah, kita harus buat dalam standar. Nah, kalau tidak terpenuhi harus dianggarkan, di wakil dekan 2-nya harus menganggarkan bandwidth. Kemudian parkir, misalnya, listrik, air, itu harus kita buat standarnya. Kalau air misalnya, air itu harus continue, jadi tidak bisa hari ini ngalir, besok tidak ngalir, itu tidak bisa. Kita buat standarnya air dalam jumlah dan kontinuitas yang cukup. Nah, jadi kalau airnya sering mati, berarti kita tidak mencapai standar itu. Harus kita evaluasi, apakah menambah sumur atau apa. Nah, itu perlu diambil jalan untuk menutupi kekurangan dari standar yang sudah kita tetapkan. Next. Nah, ini kalau untuk yang berkebutuhan khusus misalnya, harus ada jaringan untuk pengguna kursi roda, itu harus disiapkan. Jalur pemandu di jalan atau koridor. Nah, ini mungkin sebagian di universitas sudah ada, tapi di prodi atau di fakultas itu masih belum tersedia fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus. Padahal di peraturan menteri itu sudah mewajibkan untuk memfasilitasi mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Next. Next. Nah, standar pengolahan. Nah, ini untuk buku pedoman kurikulum itu yang menyiapkannya di tingkat LP3M. Nah, tapi di prodi sendiri itu mengacunya ke pedoman yang di atasnya. Jadi prodi wajib melakukan dan menjamin kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Ini untuk standar pengolahan. Next. Lanjut lagi, ini pembiayaan saya kira tidak perlu kita sampaikan, tinggal dibaca. Next. Saya ingin menunjukkan standar yang melampaui. Next. Sudah, Pak. Next. Yang nah ini kan yang standar yang tidak ada di Permen Ristek. Jadi ini kita menambahkan standar kemahasiswaan namanya. Jadi ini standar tambahan Untan yang tidak ada di Permen Ristek. Misalnya yang pertama, setiap program studi wajib membentuk himpunan. Nah, ini saya kira sudah ada semua sekarang himpunan mahasiswa. Yang kedua, tambahannya, setiap mahasiswa wajib berhimpun dalam himpunan pemasukan program studi. Sudah ada. Setiap fakultas wajib membentuk ikatan alumni. Yang bagian 4, setiap program studi wajib melakukan studi penelusuran lulusan. Nah, ini yang diminta sekarang. Jadi proses tadi itu prodi yang melakukan setiap tahun. Karena kalau selama ini kita proses tadi itu ketika mau akreditasi datanya baru kita dapatkan. Padahal untuk pelacakan alumni itu dilakukan setiap tahun. Tidak boleh kita lakukan pertama akreditasi. Itu tidak bisa. Jadi ke depan artinya setiap tahun kita lakukan pelacakan alumni. Ya, sudah, Pak. Nah, kenapa setiap tahun?
Karena di instrumen baru itu pertanyaannya transaksi tadi itu ada data setiap tahun harus diisi. Misalnya TS1, TS2, TS3 itu berapa alumninya, berapa yang mampu dilacak, itu ada. Tracer study. Iya, tracer study. Kalau yang lama itu tidak masalah dilakukan sekali. Depan dilakukan setiap tahun. Melacak alumni lulusnya 2 tahun terakhir. Jadi kalau 2020 ini yang kita lacak itu alumni yang lulus 2018. Nah, kalau di universitas itu ada pusat pengembangan karir. Kepalanya Pak Ferry Hadari. Nah, itu akan melakukan transfer alumni, tetapi itu tingkat universitas. Tapi prodi wajib untuk melakukan pelacakan alumni setiap tahun. Jadi kalau tahun 2020 ini melacak yang alumni 2018. Kalau tahun 2021 melacak alumni yang tahun 2019. Nah, karena berkelanjutan, jadi tidak sekali saja. Kalau sekali kan ada yang lulusan 5 tahun lalu, ada lulusan 10 tahun. Jadi tidak bisa kita olah datanya. Padahal tujuan transaksi tadi kita menggali informasi dari alumni yang 2 tahun lalu yang lulus itu. Sudah kerja belum yang lulus 2 tahun lalu? Kerjanya di mana? Gajinya berapa? Itu yang 2 tahun saja. Kalau yang 5 tahun itu sudah beda lagi. Itu kan udah kemana-mana. Jadi idealnya di standar kita sudah ada bahwa transaksi tadi itu wajib dilakukan oleh program studi setiap tahun. Tetapi ini memang belum kita sosialisasikan secara masif karena keterbatasan waktu. Dan sekarang sudah terbit Permendikbud nomor 3. Standar ini kita revisi lagi tahun ini, menambah terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, kemudian pendidikan karakter kita masukkan juga. Ini sampai saat ini masih ada perdebatan tentang pendidikan karakter, tapi memang secara umum memang penting pendidikan karakter itu. Nah, tapi secara pengolahannya mungkin perlu di pendekatan, diskusi lah, jalan tengahnya seperti apa. Tapi di standar sudah kita buat bahwa pendidikan karakter itu wajib dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya seperti apa, itu diserahkan ke pengolahnya nanti. Yang penting di standar itu bahwa pendidikan karakter itu wajib dilaksanakan di Bintan. Next. Next. Nah, kemudian berikutnya, universitas wajib memiliki kebijakan dan sistem rekrutmen calon mahasiswa baru. Nah, kita selama ini kalau kita mau mencari informasi tentang rekrutmen calon mahasiswa, itu kadang-kadang datanya tidak sama, susah. Jadi kita wajibkanlah untuk ada kebijakan sistem rekrutmennya. Yang selanjutnya, universitas dan fakultas wajib menyelenggarkan kegiatan peningkatan soft skill. Nah, jadi soft skill itu penting sekali. Makanya di standar yang kita buat di Untan itu mewajibkan ada kegiatan soft skill. Nah, berikutnya universitas wajib menyediakan fasilitas bimbingan konseling. Nah, sekarang sudah ada pusatnya, pusat bimbingan konseling di bawah LP3M juga. Itu sudah 3 tahun terakhir. Jadi fasilitas bimbingan konseling. Selanjutnya, universitas wajib menyediakan beasiswa bagi yang mampu secara akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi. Ya, ini semestinya standar ini dipenuhi karena ada mahasiswa itu yang kemampuannya baik tetapi secara ekonomi tidak mampu. Ini perlu ada beasiswa. Next. Next. Nah, ini mungkin terakhir. Universitas wajib menyelenggarakan rekrutmen calon mahasiswa secara adil dan bebas diskriminasi. Universitas wajib memiliki instrumen pengukuran kepuasan layanan kemahasiswaan dan melaksanakan pengukuran kepuasan layanan kepuasan terhadap menindaklanjuti hasil pengukuran tersebut. Nah, jadi kepuasan layanan kemahasiswaan. Nah, ketika mau APT kemarin kita ada membuat instrumen. Ketika mahasiswa mengisi atau membuka siakat, ada pertanyaan tentang kepuasan
layanan kemahasiswaan. Ditanyakan misalnya bagaimana fasilitas internet, sudah puas atau belum. Nah, kalau misalnya dari itu kan tingkat universitas, bisa difilter berdasarkan fakultas, difilter lagi berdasarkan prodi. Nah, di prodi itu bisa dianalisis, misalnya dari 100 mahasiswa, berapa yang puas, berapa yang tidak puas. Kalau banyak tidak puas, artinya perlu kita tingkatkan item yang tidak puas. Misalnya tentang internet tidak puas, artinya perlu menambahkan bandwidth. Itu salah satu contohnya. Kemudian harus dianalisis datanya itu. Selanjutnya, universitas wajib menyalakan pusat karir. Nah, di FP3M juga sudah ada pusat pengembangan karir. Jadi, bagaimana kalau mahasiswa tingkat akhir itu menyiapkan untuk ke dunia kerja itu dikelola oleh pusat karir. Nanti ini Pak Ferry ketuanya. Pusat pengembangan karir. Universitas wajib memiliki sistem perekaman prestasi mahasiswa. Nah, sekarang kalau kita tanya, kalau informasi prestasi mahasiswa itu nanya ke WD3, WD3 minta ke bagian kemahasiswaan, kemahasiswaan minta informasi ke WR3, itu kan muter-muter kalau informasi itu. Jadi kalau kita sudah menetapkan standar, universitas wajib memiliki sistem perekaman prestasi mahasiswa, kalau butuh tinggal klik saja. Misalnya berdasarkan nama fakultas, berdasarkan prestasi apa misalnya, langsung keluar. Nah, kalau ini ada, nanti ke depan itu gampang sekali. Kalau sekarang kalau kita mau data-data itu pasti dilempar sana, dilempar sini. Nah, jadi ke depan mudah-mudahan lah, kalau standar kita sudah tetapkan, kita laksanakan, kita evaluasi, dari evaluasi kalau kurang kita cari kekurangannya di mana, harus kita tindak lanjuti. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing. Mungkin selanjutnya kita diskusi. Intinya nanti LP3M akan banyak mengadakan kegiatan melibatkan penyanyi mutu fakultas. Dalam waktu dekat itu kita akan mengundang penyanyi mutu fakultas. Mungkin itu Bu Ita dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oramahi untuk paparannya. Terima kasih kepada Bu kita hari ini. Untuk selanjutnya mungkin silakan Dr. Inam sebagai Ketua Penyiaran Mutu di Fakultas Kedokteran. Silakan Dok. Ya, baik, terima kasih Bu Ita. Barangkali saya sedikit mau menampilkan presentasi, apakah ada waktu atau silakan. Ya. Boleh ya Pak Oramahi ya? Silakan. Ya. Silakan. Baik. Ya. Terima kasih. Mohon tunggu sebentar.
Baik, Bapak Ibu barangkali bisa dilihat tampilan PowerPoint, apakah bisa dilihat? Mohon konfirmasinya apakah tampilan PowerPoint dari saya apakah bisa Belum dilihat? bisa dilihat, Pak. Belum, Pak. Belum bisa dilihat. Nah, belum ya. Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah. Ya. Ini slide-nya lucu sekali. Silakan Dr. Inam, suaranya masih di mute itu. Dr. Inam, suaranya sudah di unmute. Speakernya mati tuh, Dokter Inam. Iya, itulah. Ini upacara pernikahan hari ini. Aduh. Halo Bapak Ibu, apakah bisa didengarkan suara saya? Suaranya jelas, Oh Mas? iya. Tadi sempat terputus, ada gangguan koneksi. Oke. Silakan, Dr. Inam presentasi. Iya. Bisa. Barangkali tampilannya sudah bisa dilihat. Ya. Apakah bisa terlihat presentasi saya? Belum. Tidak. Belum ya. Belum. Oke. Apakah sekarang sudah bisa
lihat? Bisa, bisa. Ya, terima kasih. Jadi kami ini, ya, Sudah bisa. kami ini wajah-wajah Silakan. baru Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagian besar belum tahu banyak tentang bagaimana itu penyemaian mutu, seperti apa tugasnya dan seterusnya. Karena itulah Dr. Ita dibantu dengan kawan-kawan yang lain. Kita sama-sama bertemu dalam pertemuan yang pertama ya antara dua pihak, ya, pihak penyelenggara pendidikan dan pihak yang mendampingi pendidikan diselenggarakan, yakni pihak penjamin mutu. Berikut ini adalah visi FK Untan yang saat ini belum sempat diperbarui. Bapak Ibu barangkali sudah pernah diketahui bahwa visinya adalah tentunya outputnya adalah menghasilkan lulusan yang kompetitif, yang berkompeten di regional, nasional, maupun internasional. Adapun tolok ukur atau ukuran kompetitifnya itu kita bisa lihat dengan melihat proses pendidikan melalui parameter-parameter ya, yang nantinya parameter tersebut bisa selalu dimonitor, dan itu adalah tugas dari penjaminan mutu. Dan keberhasilan dari penyelenggaraan pendidikan di FK Untan itu nantinya tampak secara objektif dari nilai akreditasi secara eksternal, yakni sistem penjaminan mutu eksternal tadi ya, oleh Lampetekes. Adapun nantinya kalau ingin berlanjut ke tingkat yang lebih luas lagi, ke internasional, itu bisa kita pikirkan ke depannya melakukan akreditasi tingkat internasional nantinya. Dan tentunya semakin tinggi capaian, semakin tinggi, semakin luas akreditasi tingkat internasional juga akan semakin membuka peluang, berbagai macam peluang, baik peluang pendidikan, kerjasama dengan dunia internasional, maupun penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Barangkali menurut sebatas pengetahuan kami, tim penjamin mutu itu seperti make up artist Bapak Ibu. Jadi tugasnya itu membuat Bapak Ibu ya, pimpinan institusi, pelaksana di institusi, baik di pihak pimpinan, dekan, kemudian jurusan, prodi, unit, bidang, dan laboratorium, dan sebagainya, termasuk dosen, itu menjadi cantik semua. Itu adalah tugas dari tim penjamin mutu. Dan Bapak Ibu bisa dilihat pada gambar ini adalah gambar cermin, ini adalah parameter yang bisa untuk kita semua bercermin secantik apa diri institusi atau diri kita ini. Dan parameter tersebut itu tertuang dalam sistem penjaminan mutu eksternal maupun internal. Adapun yang internal itu adalah audit mutu internal dan evaluasi diri. Yang tadi dapat informasi dari Pak Oramahi akan diselenggarakan, ya, akan dapat dorongan diselenggarakan tiap tahun. Dorongan pendanaannya sudah disiapkan dari universitas ya Pak Oramahi ya. Ya. Dan harapannya sistem penjamin mutu itu menyediakan berbagai macam informasi yang digunakan oleh para pimpinan sampai pada dosen untuk melaksanakan programnya, ya, mencapai visi FK Untan melalui misi-misinya. Dan parameter-parameter ini adalah PR bagi tim penjamin mutu untuk membuatnya atau menyusunnya. Sehingga ya, FK Untan itu dinyatakan sebagai institusi yang baik atau keren, yang bereputasi tentunya
ukurannya perulah yang objektif. Nah, yakni seberapa sesuai penyelenggaraan FK-Untan itu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Tadi disebutkan Pak Oramahi bahwa sudah ada Permendikbud yang terbaru yang menjelaskan tentang ini. Dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Oramahi bahwa Untan telah merumuskan standar-standar dan itu kita bisa pakai, gunakan untuk kita lampaui itu standar tersebut. Jadi ada dua aspek yang kita mesti laksanakan sesuai dengan standar yang diterapkan. Nah, saat ini penjamin mutu FK-Untan punya PR untuk penjaminan mutu berjalan baik, pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dengan baik memerlukan berbagai dokumen. Dokumen mutu itu sebagaimana yang dituangkan dalam Permensristek nomor 62 tahun 2016 terdiri atas kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Dan saat ini kami belum memilikinya. Tapi jangan khawatir, jangan berkecil hati. Kita bisa menggunakan trik cepat, yakni terutama untuk standar SPMI ini, kita bisa gunakan standar akreditasi eksternal, yakni Lampetekes. Itu standar tersebut kita langsung bisa gunakan untuk merumuskan standar SPMI. Kenapa? Ya karena sudah tentu Lampetekes merumuskan standar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kita langsung saja pakai itu untuk diaudit setiap tahunnya melalui audit mutu internal. Tadi sudah dijelaskan Pak Oramahi tentang standar SPMI, jadi ada berbagai jenis parameter. Dan kami coba melihat standar yang ada di Lampetekes saat ini yang terakhir kami buka bulan lalu. Itu kurang lebih ada 9 standar. Baik di keperawatan, di nurse, apoteker, maupun di dokter. Ya, sekali lagi ini kita bisa pakai untuk gunakan sebagai standar SPMI FK-Untan. Ya, ini untuk merumuskan evaluasi diri dan melakukan AMI. Dan adalah kabar yang sangat baik sekali tadi Pak Oramahi menyampaikan ini akan didorong ya. Jadi akan dilakukan setiap tahun. Sehingga harapannya ya setiap tahun kita melakukan AMI, kita sama dengan mencicil ya, mengangsur poin atau dokumen untuk akreditasi. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga semakin bertambah tahun AMI dilakukan, semakin lengkap dokumen dan semakin bisa untuk diajukan untuk akreditasi secara eksternal. Barangkali tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Oramahi bahwa siklus PPEPP itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Adapun perencanaan itu memerlukan dokumen-dokumen mutu tadi. Nah, untuk merumuskan dokumen mutu ini bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Jadi butuh bantuan dari banyak pihak dan butuh digodok nantinya. Barangkali di tingkat senat atau yang sejenisnya. Kami melihat yang ada di UGM, proses sistem penjaminan mutu internalnya itu seperti ini. Pada bulan-bulan awal pembelajaran, ditetapkan standar, kemudian proses pembelajaran terlaksana, dimonitoring, kemudian pada akhir tahun, akhir semester 2, dilakukan perumusan evaluasi diri, kemudian hasil evaluasi diri ini kemudian diajukan untuk audit mutu internal. Yang selanjutnya setelah
diaudit, dapat hasil itu nanti digunakan untuk rapat dan untuk koreksi, untuk terjadi peningkatan mutu, untuk kedepannya terjadi peningkatan kualitas proses pendidikan. Jadi Bapak Ibu, evaluasi diri dan AMI itu kita ibaratkan sebagai upaya untuk mengakreditasi diri sendiri Bapak Ibu. Dan rupanya akreditasi eksternal itu, dalam konteks itu adalah upaya untuk mengkonfirmasi apakah kita sudah mengakreditasi diri dengan baik ataukah tidak. Jadi kalau ini sudah kita budayakan, selalu kita lakukan setiap tahun rutin, evaluasi diri, kemudian audit mutu internal atau AMI, itu akan lebih mudah saat akreditasi, karena prinsipnya akreditasi eksternal itu ya adalah tadi mengkonfirmasi upaya penjaminan mutu internal kita ini. Dan dari yang kami baca dari beberapa sumber dan panduan, evaluasi diri itu dapat bertahap, jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kalau kita keberatan tahun ini mengevaluasi kelima standar, misalkan kita bisa bertahap beberapa standar dulu, kemudian tahun ke depan standar berikutnya dan berikutnya. Dan di tahun yang terakhir sebelum akreditasi mengevaluasi seluruh standar. Adapun temuan dari akreditasi internal tadi atau AMI, audit mutu internal, itu berupa observasi atau ketidaksesuaian. Nah, ini nantinya inilah yang dilakukan oleh auditor kepada institusi. Tadi disampaikan bahwa penjamin mutu Untan akan selalu melakukan atau menyelenggarakan pelatihan bagi auditor. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Nah, tadi hasil dari AMI akan digunakan untuk bahan peningkatan mutu. Ya, ini di bulan Juli, Agustus, dan Agustus September di awal-awal sebelum pelaksanaan semester ganjil. Dan terakhir, sebagai PR kita bersama adalah tadi di awal bahwa visi misi accountant masih tahun 2020, jadi mesti kita update. Jangan khawatir, kita bisa update itu dengan mudah. Kita memanfaatkan fasilitas online ini, kita bisa gunakan itu. Kemudian persiapan akreditasi farmasi dan kedokteran sebentar lagi menyusul. Kemudian berikutnya adalah dokumen SPMI yang belum lengkap. Jadi kita berharap dari yang zero ini menjadi hero ya. Jadi dari zero ke hero. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita semua siap kerja keras berdarah-darah? Baik penjamin mutu maupun Bapak Ibu semua, para pimpinan dekanat dan seterusnya sampai ke bawah, sampai dosen. Nah, mengingat penyusunan dokumen ini butuh tenaga dan waktu. Dan itu barangkali capek di awal, tapi dipakai untuk seterusnya. Jadi sekali bikin, sekali dapat, itu akan kita gunakan seterusnya. Jadi kita berdarah-darah di awal saja. Setelah itu kita akan memanen hasilnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, harapannya kita bisa memanfaatkan beberapa kegiatan penilaian untuk memotivasi. Misalkan adanya penghargaan kinerja di tingkat fakultas kedokteran. Jadi tiap semester ada evaluasi. Jadi ada unit fakultas dengan layanan terbaik misalkan. Mendapat hadiah voucher makan bersama misalkan. Makan kerupuk bersama atau yang lainnya. Atau prodi terbaik, yakni prodi yang tepat waktu mengumpulkan data
audit mutu internal yang tepat waktu mengumpulkan atau menyusun evaluasi diri dan seterusnya. Atau hasil dari pooling mahasiswa tentang layanan akademik terbaik di mana, nah, itu kita bisa manfaatkan itu. Misalkan ada yang dapat hadiah voucher ya, menginap hotel 1 malam dan seterusnya. Atau di tingkat jurusan atau prodi bisa juga melakukan itu. Misalkan layanan akademik terbaik siapa, ya, oleh staf siapa, atau dosen terbaik dalam memberikan pembelajaran ke mahasiswa, atau tenaga kependidikan atau non kependidikan terbaik. Dan itu semakin sering dilakukan semakin membudaya. Jadi semacam ada budaya. Ya harapannya ada kebiasaan dari kita semua untuk menjalankan itu secara refleks. Jadi tidak ada mengingatkan lagi. Jadi secara otomatis menjadi kebiasaan kita. Yang tadinya disinggung oleh Pak Oromai sebagai budaya mutu tadi. Misalkan ada kegiatan rutin saprahan makan bersama, di situ diumumkan ya hasil penjaminan mutu di sana. Barangkali itu Bapak Ibu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Saya kembalikan ke Bu Ita. Halo Bu Ita. Bu Ita enggak ada ya? Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang mau ditambahkan. Pak Rijal. Di suara. Halo? Halo? Halo, Hilang. halo.
Bu Ita, silakan. Iya, Ya, Bu. ini hilang suaranya. Baik, mungkin terima kasih Dr. Inam untuk presentasinya. Jelas suara Pak. Suara saya jelas, Pak? Jelas, jelas. Halo? Jelas. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Pak Oramahi. Jelas. Mungkin kita lanjut dengan diskusi ya Pak Oramahi ya. Ya, Bu. Dr. Inam dan Pak Dekan, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Rijal, tidak ada suaranya Pak Rijal. Ini ada pertanyaan dari Bu Ina ya, Bu Ina. Di chat. Apakah ada kelengkapan sarana dan prasarana Pak Oramahi yang wajib dimiliki fakultas? Oh iya, jadi sarana prasarana itu kan ada di ketiga standar itu. Standar Iya. pendidikan ada sarana pendidikan. Penelitian ada. Sarana penelitian ada sarana penelitian. PKM juga ada PKM, sarana PKM. Nah, jadi itu standar yang minimal harus kita miliki. Tapi kalau kita mau melampaui, kita bisa tambahkan sendiri. Misalnya di kedokteran kan pasti banyak sarana di luar itu. Nah, itu yang perlu dibuat dalam standar. Jadi kira-kira apa yang perlu ditambahkan di standar sarana untuk di kedokteran. Nah, sekali lagi yang mengacu ke disampaikan Dr. Inam tadi itu mengacu ke LAMPTKes itu, karena di LAMPTKes itu pasti ada hal yang terkait dengan sarana prasarana yang nilai 4 itu seperti apa. Jadi cek saja nilai 4 di instrumen akreditasi. Jadi kalau misalnya ruangan, nah kalau ruangan itu 4 meter persegi misalnya, nilai 4, nah kita buat standarnya 4 meter persegi. Nah kalau misalnya ada standar alat misalnya, nah harus kita penuhi agar mencapai nilai yang maksimal. Nah, oleh karena itu kalau mau menyusun standar, yang pertama cek standar UNTAN, yang kedua standar Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan instrumen atau borang akreditasi untuk di LAMPTKes itu dicek. Jadi yang nilai 4 itu apa yang harus dipenuhi, itu yang paling penting. Jadi kita mencapainya nilai 4 gitu. Mungkin itu Bu Agustina. Berarti kita boleh ya Pak ya, selama ini kan tadi yang disampaikan Dr. Ilham kan menggunakan borang akreditasi Pak. Jadi panduannya dari situ lalu kita buat standarnya sesuai dengan yang tadi Bapak bilang itu. Iya. Yang nilainya 4, nah itu kita jadikan standar minimal ya. Ya, tetapi kita ikutin dulu yang standar minimal dari Permendikbud itu, Bu. Itu wajib harus diikutin semua. Nah, kalau ada yang melampaui silakan tambahannya. Oh, oke. Ya, baik Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Oramahi. Mungkin dari Bapak Ibu. Pak, saya sendiri ada pertanyaan Pak terkait terkait sekarang kan kita pembelajarannya online ya Pak ya, daring. Nah, apakah di penjaminan mutu sendiri itu sudah membuat standar pembelajaran online atau daring itu untuk, karena kan terkait pandemi ini kan terus terang kita menggunakan media yang berbeda-beda Pak. Apakah ada standar mutu untuk pembelajaran online yang memang minimal harus kita ikuti gitu? Ya, ya. Jadi pembelajaran online itu tim Bu EPA itu sudah merancang. Jadi di LP3M itu ada namanya pusat e-learning. Nah, jadi yang memang untuk akreditasi itu yang baik itu yang LMS itu yang contohnya e-learning. Ya, e-learning itu. Jadi artinya yang ya sistem itu. Nah, itu tim Bu EPA sudah memulai kegiatannya. Jadi yang tinggi poin akreditasinya yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang menggunakan
Google Meet ini bisa dimasukkan ke situ agar terdokumentasi. Nah, jadi kalau misalnya bervariasi dosen cara mengajarnya, nah itu bisa dimasukkan ke LMS itu. Kalau di luar itu kan susah untuk evaluasinya, berbeda. Jadi ke depan memang. Berarti nanti. Ya, tim EPA sudah merancang itu sekarang. Oh begitu. Baik. Ini ada juga pertanyaan Pak dari Dr. Inam terkait manual SPMI ya Pak ya, dan SOP kebijakan itu di Untan sudah ada ya Pak? Sudah ada, di Untan itu sudah ada, tapi itu mengacu ke Kemendikbud Dikti 44 2015. Nah, tahun ini kita akan merevisinya untuk menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa minta dokumen yang lama di. Bisa, nanti. Saya nggak tahu nih, bisa ya Pak ya? Nanti bisa ketemu Bang Ismail di staf LP3M itu, bisa minta soft copy-nya. Nanti saya minta kontaknya Pak ya? Iya, ya. Nah. Oke, kemudian ini pertanyaan dari Bu Riza Pak, dari jurusan farmasi. Ini kan di farmasi belum AMI ya Pak untuk PSPA? Iya, kemarin tuh waktu pas ada undangan itu tiba-tiba COVID itu, jadi belum sempat. Nah. Ini nanti mekanismenya seperti apa Pak? Apakah kami seperti kemarin ya Pak ya, kami surati lagi? Ya bisa, jadi disuratkan ke ketua. Ya, Pak, ya? Disampaikan ke ketua LP3M surat permohonan auditnya. Nah, kalau misalnya mau menunggu yang dari Untannya kan ada, tapi mungkin agak lama Bu. Kalau misalnya keburu mau akreditasi, mungkin bisa permintaan saja. Jadi ditujukan ke ketua LP3M untuk audit. Mungkin sistemnya kita bisa, kalau 2-3 orang saya kira sekarang itu masih dimungkinkan dengan protokol COVID, protokol kesehatan mungkin bisa ya, 2-3 orang kan, atau daring nanti kita bisa sepakati lah. Baik, jadi nanti kami coba, saya coba hubungi PSPA dulu nih, Bu Ani, saya minta Bu Ani ya. Jadi kalau sudah fit nanti kita koordinasi lagi ya Pak ya, terkait untuk akreditasi. Kemudian nih dari Bu Liza juga meminta pendampingan. Iya, betul. Silakan. Oh, itu Bu Ani ada. Silakan Bu Ani. Bu Ani, kira-kira kapan rencana untuk PSPA ini untuk AMI? Untuk AMI, kalau kami di bulan Juli ini kan jadwal kami padat Pak, ada PMB, terus ada sumpah apoteker juga rencana kami. Ya, silakan Bu. Pak, di bulan ini juga. Gimana? Bagaimana Bu Ani? Begini Bu Ita. Misalnya AMI kan AMI di profesi kan belum nih. Apakah AMI itu harus kita laksanakan di bulan ini juga atau boleh di bulan-bulannya 2 bulan yang akan datang gitu? Karena kalau di bulan Juli besok profesi lagi disibukkan sama PMB, persiapan sumpah dan ujian kompre. Ya. Mungkin kalau untuk jadwal nanti bisa kita sesuaikan ya Bu ya, karena belum dari LAMPTK juga belum ada jawaban ya kalau untuk penjadwalan dan segala macam belum ada ya untuk akreditasi. Belum ada. Nanti mungkin dari Pak Oramahi kita bisa sesuaikan, jadi supaya teman-teman di PSPA sudah bisa lebih siap untuk AMI-nya ya. Ya, ini kan tinggal di PSPA yang belum, ya Pak ya? Ya, siap. Nah,
Kemudian ini tadi Bu Ani, ini ada pertanyaan Bu Ani, mungkin mau disampaikan, silakan Bu, yang terkait pembelajaran ini. Oke, begini Pak, tadi kan terima kasih. Begini Pak, tadi kan di slide itu kan ada perkuliahan itu selama 16 minggu. Selama ini kan kami berpikir 16 kali pertemuan, bukan 16 minggu. Nah, di kurikulum yang terbaru di profesi itu perkuliahan kami persingkat menjadi 3 bulan, sehingga satu mata kuliah itu 1 minggunya 2 kali pertemuan. Jadi 3 bulan itu teori, 6 bulan itu kami padatkan di PKPA. Jadi 3 bulan teori, 6 bulan PKPA dan berapa bulan terakhirnya itu kami persiapan ujian kompre, ujian TO internal, ujian OSCE internal, ujian OSCE nasional dan CBT nasional. Jadi apakah itu boleh Pak? Kalau memang ya kami tadi pikirnya saya atau pikirnya kami lah di prodi itu 16 kali pertemuan. Tapi tadi melihat slide yang Bapak paparkan itu 16 minggu. Itu jadinya bagaimana ya Pak? Ya, jadi memang kalau di Permendikbud itu jelas itu perkuliahan itu 16 minggu. Itu artinya normalnya seminggu sekali. Tapi kalau profesi ini kan mungkin ada kebijakan sendiri, yaitu saya kira tergantung dari profesi itu kan waktunya singkat Bu ya. Yang umum yang disampaikan itu biasanya S1 atau D3. Tapi kalau profesi itu mungkin perlu ditanyakan ke pengalaman orang di luar lah ya, yang profesi di tempat lain itu apakah dilaksanakan seminggu 2 kali atau seminggu sekali kuliahnya selama 16 minggu itu. Tapi kalau di Permendikbud itu mengatur untuk kuliah secara umum. Sedangkan profesi itu mungkin karena waktunya singkat, saya juga kurang tahu aturan yang mengatur itu. Tapi yang di Permendikbud itu secara umum bahwa perkuliahan itu dilakukan seminggu sekali selama 16 minggu. Ini sebenarnya untuk menghindari kuliah yang cepat selesai hanya dalam seminggu itu bisa padatkan itu Bu. Nah, tapi kalau profesi saya mungkin kurang bisa menjawab karena belum ada pengalaman terkait profesi, apakah dibolehkan atau tidak. Tapi kalau Permendikbud itu mengatur secara perkuliahan secara umum, itu jenjang S1, D3 maupun S2. Tapi kalau ini profesi mungkin aturan sendiri, ya perlu dilihat lagi aturan yang selama ini atau di luar Untan seperti apa kuliahnya. Karena itu kan setahun itu harus selesai kan profesi. Nah mungkin perlu informasi dari luar lah Bu. Kalau Permendikbud itu mengatur standar secara umum, terutama yang jenjang D3, S1, dan S2. Mungkin itu Bu, jawaban saya. Bu Ani bagaimana? Karena memang kalau terkait pendidikan profesi berarti harus lihat ke standar pendidikan profesi masing-masing ya Pak ya? Iya. Apakah dari apoteker, dari APTF itu memang mengatur ada aturan khusus terkait itu? Berarti sebenarnya yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu pun itu acuan secara umum yang tapi terkait profesi apa tidak harus mengikuti itu? Ya itu yang saya belum ketemu apakah profesi diatur juga 16 minggu itu. Mungkin perlu ditanyakan lagi lah ke profesi di luar Untan Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oramahi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ita. Ya, sama-sama Bu. Satu lagi nih Pak, ada pertanyaan terkait alur koordinasi di jurusan terkait penjaminan mutu di tingkat fakultas. Apakah itu sebenarnya dari masing-masing jurusan bisa langsung ya Pak ya, tanpa harus lewat fakultas? Gimana Bu? Gimana? Ulangi? Ini mungkin
Bu Liza mungkin bisa sampaikan langsung ini pertanyaan dari Bu Liza, Pak, dari jurusan farmasi. Tata alur koordinasi dari jurusan dengan penjaminan mutu fakultas. Bagaimana? Apakah harus melalui fakultas atau sebenarnya dari jurusan bisa langsung? Misal mereka butuh data atau butuh apa? Saya nggak tahu nih, maksudnya seperti itu mungkin. Atau untuk akreditasi, apakah dari jurusan boleh menyurati langsung ke penjaminan mutu di tingkat fakultas untuk meminta pendampingan, meminta ya mungkin seperti itu ya Bu Liza maksudnya ya? Iya Bu Ita benar, karena kayak kemarin kan kami meminta pendampingan dari pendampingan akreditasi sampai dengan proses visitasi. Akreditasi itu katanya salah satu dari penjamin mutu, tim penjamin mutu fakultas itu harus melalui surat melalui fakultas seperti itu. Jadi ada apa-apa pun itu harus melalui fakultas dulu yang menyurati ke penjamin mutu. Jadi tidak bisa dari jurusan. Saya ingin mengetahui aja Pak, apakah seperti itu atau seperti apa ya Pak ya, bagaimana? Ya sebenarnya kan itu kan ada alur-alur kita itu kan mengacu ke peraturan. Kalau di Untan ini kan yang paling tinggi itu kan statuta. Kemudian ada peraturan rektor. Nah, yang lebih detail lagi itu SOP dan instruksi kerja. Jadi kalau misalnya lingkupnya di SOP itu seperti apa? Jadi kalau kita berpatokan pada SOP, kita ikutin saja karena SOP itu kan kita yang susun alurnya. Ya, kalau SOP sudah jelas, tidak mungkin ada lempar-melempar itu, Bu. Jadi apakah harus lewat ini, lewat itu, SOP-nya jelas dulu. Makanya sebaiknya dibuat dulu SOP yang mengatur itu. Kalau tanpa ada SOP kan tidak tahu kita yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi ditentukan dulu SOP-nya. Idealnya seperti apa Pak? Kalau bicara idealnya itu Kak, apakah memang harus koordinasi di bawah fakultas? Baru kemudian penjamin mutu itu bisa mendampingi untuk visitasi dan sebagainya, atau memang dari jurusan bisa langsung menyurati? Idealnya seperti apa Pak? Ini yang saya sampaikan di awal itu, yang peraturan terkait itu tuh kita hanya ada di statuta itu masih umum itu. Jadi mestinya ada peraturan rektor yang mengatur lebih detail lagi. Nah selama ini kita kan ada 9 fakultas. Dari 9 fakultas itu, ini masih mending kedokteran itu sudah ada timnya. Nah, ada fakultas itu yang timnya itu belum ada. Ketika kita undang ke LP3M, itu SK-nya baru dibikinkan. Nah, jadi memang selama ini fakultas itu masing-masing seperti selama ini yang aktif itu memang ekonomi, FKIP, termasuk kedokteran. Nah, yang lain itu memang kadang-kadang belum maksimal. Ya, jadi itu semua kita yang mengatur. Selagi aturan atas belum ada, ya kita bisa bikin SOP yang baiknya seperti apa. Intinya untuk memudahkan, jangan mempersulit artinya. Ya, betul Pak, betul. Berarti SOP ini nanti coba kami susun ya Pak ya, berarti terkait alur koordinasi ya. Iya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Bu Lisa. Pak, izin satu lagi Pak Rizal mau bertanya. Pak DD2, silakan Pak. Ya, selamat sore Pak Oramahi. Ya Pak. Ya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, baik juga dengan Bu Sulistiarini dan juga tim penjaminan mutu fakultas, Dr. Inam dan timnya, dan juga Kaprodi, Kajur dan Kaprofesi. Sedikit dari saya, tadi sudah disampaikan memang tentang pentingnya penjaminan mutu. Kami sebenarnya sudah setuju dari sejak lama gitu ya. Dan juga kita kan sudah di FK ini sudah berkali-kali melewati akreditasi. Itu banyak sekali masukan memang dari sisi penjaminan mutu gitu ya, dan kita memang salah satu poin lemahnya di situ, baik di borang fakultas maupun borang prodi gitu. Dan kami sebenarnya sudah sempat rapat ya dengan di dekanat untuk menindaklanjuti juga, dan dengan Bu WD1
kami sudah sebenarnya membuat draft gitu ya. Mungkin saya izin presentasi draft Renstra dan Renov yang di dalamnya itu sebenarnya ada komitmen kami untuk lebih koordinasi bersinkron dengan penjaminan mutu gitu. Nah, ini mungkin sebentar saya presentasikan. Ibu mungkin sudah kelihatan mungkin ya Pak ya presentasinya. Sudah Pak, silakan. Sudah ya, ya. Ini Bapak Ibu, kami sebenarnya sudah merubah visi dan misi. Itu juga hasil dari masukan dari akreditasi dengan tim asesor. Kemudian kami juga sudah sempat sebenarnya mengundang Kaprodi ya atau Kajur dan Kaprofesi dan sempat juga meminta pengisian berdasarkan evaluasi diri karena yang kami ketahui itu yang lebih menggambarkan. Kami sempat menyusun sehingga dapatlah poin-poin gitu untuk penyusunan Renstra dan Renov. Yang artinya itu tujuannya memang kita ingin mengatasi yang di poin itu tadi standar-standar tadi pendidikan yang kita memang masih kurang. Nah, ini belum sempat saja disahkan karena kita butuh senat ya. Nah, ini masih dalam proses. Ini di salah satunya di visi fakultas ini di poin 4 itu kita selain poin 1 itu ada upaya memenuhi pelayanan program pendidikan yang bermutu. Kemudian yang di poin 4 memenuhi tata kelola baik pemenuhan sumber daya manusia, pendanaan sarana prasarana pendidikan dan proses pelayanan pembelajaran dan pendukung pembelajaran mahasiswa yang baik. Nah, ini juga kami masukkan di dalam sasaran strategis. Nah, ini ada di sini kami sudah memahami pentingnya ini penjaminan mutu ini ada di sasaran strategis poin 12 mungkin kelihatan ya Bapak Ibu ya di yang 12 ini ada menyebutkan hasil monitoring evaluasi mutu internal gitu ya oleh penjaminan mutu dan pengawas mutu internal. Nah, kan di universitas ini kan ada dua ya, ada penjaminan pengawas internal di bawah Pak Witarsa dan juga ini penjaminan mutu internal dengan Pak Oramahi. Nah, dan juga kami paham karena pada saat pernah bertemu juga dengan ya Pak Oramahi pada saat menyusun RKA itu kan kita bisa ambil pelajaran bahwa dari RKA saja itu kita harus ACC juga untuk beberapa alokasi anggaran baik dari sisi seperti peraturan keuangan juga standar pembelajaran yang saat itu yang dilihat, yang saya ingat itu adalah standar penelitian ya Pak Oramahi yang minimal anggaran itu tidak boleh kurang dari berapa dan tentu sebenarnya kami paham tidak sampai di situ bahkan tentang pembangunan sarana prasarana untuk pendukung pembelajaran itu sebenarnya harus ada hasil dari masukan evaluasi ini sebenarnya penjamin mutu gitu ya. Jadi selain dari prodi dan kaprofesi tahu kebutuhan, cuman yang tahu standarnya itu kan memang penjamin mutu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kami pun di Renov ini, ini rencana operasional kami tinggal menunggu draft, disahkannya senat. Nanti kita bersama dengan penjamin mutu juga. Ini di dalamnya di poin 5 ini di rencana operasional ada poin nomor 5 dan 6 ya. Nah, nomor 5 ini ada peningkatan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu yang berdampak pada penguatan tata kelola. Outputnya itu adalah pengembangan kurikulum dan mutu akademik. Sedangkan di poin nomor 6 ada pemenuhan dan penguatan standar nasional pada SDM, nasional pendidikan maksudnya pada SDM, sarana prasarana dan pendanaan hasil evaluasi penjaminan mutu dan sistem
pengawasan internal begitu. Nah, itu yang kami sudah susun. Jadi harapan kami bahkan nanti untuk ke depan itu di dalam merumuskan dalam alokasi anggaran dan kegiatan termasuk sarana prasarana dan macam-macam ya, itu kan sebenarnya bahkan harus ada masukan dari ini penjamin mutu. Tadi seperti disampaikan di presentasi tadi oleh penjamin mutu, yang perlu dilakukan kan kalau tidak salah tadi ya saya, itu kita harus menyusun standar mutu gitu ya. Nah, dari standar mutu kan mungkin ya, kalau maaf ya kalau salah, mungkin kalau dari Kemenristek itu kan standar minimal ya, mungkin masih berlaku umum mungkin Pak ya. Nanti kalau di kedokteran kan harus menyusun lagi. Nah, dari standar itu kalau sudah dibuat kemudian dilaksanakan, kemudian dengan instrumen itu nanti dievaluasi. Nah, itulah harapan kami untuk ke depan, dan masukan dari penjamin mutu yang lalu juga kalau tidak salah memang ini, mohon maaf ya, mungkin kita yang kurang ikut perkembangan ya, itu termasuk salah satunya itu dalam proses menyelesaikan standar mutu yang ada di FK gitu, dan itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya, begitu. Nah, harapan kami jika alur itu sudah ya kan, bersama dengan ini kami ada di Renov tadi di Restra, nanti penjamin mutu kalau bisa sudah membuat agenda kerjanya mungkin sampai mungkin targetnya mungkin gitu ya tahun ini gitu ya, kita sesuaikan dengan tadi itu Renov dan Restra. Nah, itu karena ingin sekali kami itu memperoleh sistem yang ideal gitu ya dari penjaminan mutu, kalau bisa kan bisa perpanjangan tangan untuk yang itu tadi monef internal tadi. Nah kalau tadi udah buat standar mutu, dilaksanakan evaluasi lengkap, nanti ada evaluasi sarana prasarana dan yang lain-lain gitu. Nah, itu memang rencana kami bersama dengan Bu WD1 gitu, yang saya lihat di draft Renstra dan Renov. Mungkin untuk ke depan mungkin inilah kita meningkatkan kolaborasinya lagi gitu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rijal. Ya. Ini sebelumnya terima kasih kepada Bu Sulis. Ini ada hadir juga bersama kita Ketua LP3M. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Sama-sama Bita. Ya, ini maaf ya Bu ya, kami cukup panjang ini rapatnya dari setengah 2. Tapi memang ya itulah penjaminan itu kan memang jadi PR ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rijal. Jadi memang tadi poin utamanya mungkin terkait kolaborasi ya Pak Oramahi, dan mungkin tadi yang disampaikan Pak Rijal bahwa memang mutu itu dijadikan garda terdepan ketika akreditasi, ketika diminta kualitas, lulusan dan sebagainya. Tapi memang ketika melaksanakan tugas mereka memang butuh support, butuh kerjasama. Jadi memang tadi yang disampaikan Dr. Inam itu sudah benar ya, bahwa hari ini kita menyaksikan pernikahan antara penjamin mutu fakultas dan kita di manajemen manajerial, mulai dari dekan sampai ke ketua jurusan, wakil dekan, dan ketua prodi. Dan sebenarnya ini memang terkait pendidikan, penelitian, dan PKM kan sebenarnya bahkan sampai ke level dosen pun sebenarnya penjamin mutu ini punya hak untuk melakukan evaluasi ya Pak Oramahi ya. Ya. Nah itu. Ya betul. Mungkin dari Bapak Ibu di jurusan dan prodi, mungkin Bu Inin, Wakil Dekan 3, mungkin ada yang mau sampaikan Bu terkait kemahasiswaan, karena itu menjadi unggulan di tingkat urusan ya Pak untuk SPNI-nya ya. Ya. Silakan Bu Inin. Mungkin belum. Silakan mungkin dari Pak Oramahi, mungkin ada tanggapan Pak dari terkait tadi yang disampaikan Pak Rijal terkait Renstra dan Renov di fakultas.
Ya, memang untuk Renstra itu kan sekarang itu Renstra Kemenristek kan sudah keluar. Jadi nanti Untan itu akan menyusun juga mengacu ke Renstra Kementerian. Nah, fakultas itu akan juga mengikuti Renstra Untan. Tapi ini kan kalau menunggu selesai Untan itu kan bisa lama. Ya, mungkin berjalan aja sekarang sama-sama, nanti ketika Untan sudah menyusun juga bisa melihat apa saja yang jadi prioritas. Ini kan kalau Renstra kan 5 tahun, kalau Rendam itu kan tiap tahun. Nah, intinya memang harus kita melibatkan stakeholder, artinya internal kita. Jadi misalnya laboratorium itu apa keperluannya, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, dosen juga apa kemauannya, tahun 2 tahun ke depan. Nah, itu kalau dari bawah, bottom up, Renstranya akan bisa baik sekali. Makanya bagus tadi Pak Rizal menyampaikan draft itu. Nah, dari draft ini kan masih bisa masukan. Kalau misalnya ternyata targetnya kurang atau terlalu muluk-muluk, nah itu perlu dikoreksi atau disempurnakan. Jadi intinya tidak bisa kita kerja sendiri, harus tim. Jadi mendapatkan masukan dari orang lain. Nah, tadi terkait disinggung juga visi FK itu 2020. Nah, memang awalnya kan Renstra Untan itu kan tahun 2020 juga. Dengan statuta baru yang 2020 itu sudah dihilangkan. Nah, jadi memang sekarang itu, karena sekarang sudah 2020, memang sebaiknya direvisi juga visi itu. Nah, merevisi visi itu perlu melibatkan stakeholder, bisa alumni, maupun lulusan, itu bisa dilibatkan. Kalau sekarang bisa secara daring saja, jadi minta masukan, maunya apa ke depan itu, FK itu. Apakah tahunnya dilebarkan, atau tanpa tahun, nah itu perlu direvisi lah untuk visi ke depan. Karena 2020 kan sudah sekarang. Jadi kalau ditanya apakah sudah internasional atau belum, nah itu kan susah kita menjawabnya. Kalau memang kalau masih lama kan masih kita upayakan. Tahun ini misalnya kerjasama internasional, game exchange misalnya. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan untuk mau revisi visi FK. Tapi kalau untuk farmasi saya kira karena sudah berjalan tidak perlu direvisi, tidak perlu menunggu revisi visi karena sudah berjalan kan ke depan. Saya kira nanti FK juga akan akreditasi sebaiknya menggunakan visi yang sudah direvisi. Mungkin itu. Terima kasih Bu Ita. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu. Pak Dekan, bagaimana Pak? Oke, Pak Rizal mungkin silakan Pak. Ya, sudah mungkin ya. Ya, baik. Baik, jadi ya silakan Pak Dekan, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Cukup ya saya kira. Terima kasih Bu Rini, Pak Oramahi. Sama-sama Pak Rom, Pak Dekan. Mohon dibantu ini Bu kita. Insya Allah Pak. Ya Pak Ram ya. Ya, siap. Baik, ya baik, terima kasih. Jadi mungkin untuk hari ini kami ucapkan terima kasih untuk dukungan dari Bu Rini sebagai Ketua LP3M dan Pak Oramahi yang tidak bosan, jangan bosan ya Pak ya kami hubungi kami WhatsApp terkait. Jadi nanti mungkin selanjutnya PR pertama adalah untuk audit. Mungkin Dr. Inam juga bisa mulai mempersiapkan bersama teman-teman di Channel Mutu Fakultas untuk audit mutu internal dari PSPA ya, Dr. Inam. Karena itu yang sebagai persiapan akreditasi kan minimal. Karena mereka sudah. Iya, itu wajib. Iya betul. Kan seperti saran Pak Oramahi, mungkin sebelum kita meminta AMI secara resmi ke LP3M, mungkin bisa memanfaatkan auditor ya Pak ya, yang sudah dilatih di FK itu ada beberapa Dr. Inam yang bisa kita minta. Walaupun sekarang tidak tergabung ke dalam pinjaman mutu itu ya Pak, kita minta sebagai kalau auditor yang ada sertifikat auditor Bu, ada. Yang penting ada sertifikat ya Pak ya? Iya. Nah itu mungkin Dr. Inam
Ya, baik. Teman-teman di pertanyaan mutu sebelumnya itu kan beberapa sudah pernah ikut pelatihan, itu bisa kita manfaatkan untuk auditor internal ya Pak ya, nanti baru kita ke LP3M untuk AMI secara formal. Nah mungkin itu PR pertama, dan selanjutnya mudah-mudahan tetap semangat. Mohon dukungan dari Pak Dekan, Pak Rijal, Bu Imin, dan Bapak Ibu semua, terutama dari LP3M juga Pak Ramahi dan Bu Rini. Mungkin demikian. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk pertemuan pertama. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon maaf ini sinyalnya turun. Ya, untuk selanjutnya semoga kita bisa bertemu langsung ya Pak. Ya, Ibu-ibu. ya. Baik, insya Allah. Baik, terima kasih. Izinkan saya tutup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk apa yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak Dekan. Ya. Ramai, terima kasih. Terima kasih Pak, Bu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa digelapkan? Ini nggak bisa deh nih. Laptopnya pakai apa ya?